Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Riafinola dari Prodi PAUD kelas online semester 3 YAI Al-Azhar Kota Lubuk Linggau. Dan kali ini dalam video ini kita akan membahas tentang metode pembelajaran sentra. Yang pertama teman-teman yang harus kita tahu yaitu tentang pengertian apa sih itu metode pembelajaran sentra. Jadi metode pembelajaran sentra ini adalah metode belajar yang berkonsep bermain sebagai cara mendidik anak. Jadi teman-teman, dalam video ini saya akan membahas macam-macam sentra. Apa itu sentra? Bagaimana sih metode pembelajaran sentra untuk anak? Selamat menyaksikan ya. Baiklah teman-teman, di sini ada 7 macam sentra. Yang pertama yaitu ada sentra balok, sentra bermain peran besar dan sentra bermain peran kecil. Terus ada sentra imtek dan sentra seni serta sentra bahan alam dan juga sentra persiapan. Nah, di sini yang pertama akan kita bahas yaitu tentang sentra balok. Apa sih itu sentra balok? Pasti teman-teman penasaran kan? Jadi teman-teman, sentra balok adalah suatu metode pembelajaran yang menggunakan balok, serta balok ini memfasilitasi anak bermain tentang konsep bentuk, ukuran, keterkaitan, bentuk, kerapian, ketelitian, bahasa, dan juga kreativitas. Nah, di sini berarti kita sebagai guru menggunakan metode sentra balok ini harus menyiapkan ya bunda-bunda, seperti misalkan balok kayu atau misalkan balok ada kan mainan anak yang kotak-kotak itu ya bun ya. Nah, terus di sini juga saya akan memberikan contoh tentang sentra balok seperti di samping ini. Nah, itu tadi ya teman-teman, itu contoh salah satu mode pembelajaran sentra balok. Teman-teman, yang kedua ada sentra bermain peran besar. Nah, di mana dalam mode pembelajaran ini guru dan anak itu akan bermain peran ya bun. Bermain peran seperti misalnya nih, contoh di sini yaitu di sini nanti akan ada cuplikan ya, cuplikan di mana saya dan murid saya bermain peran masak-masakan, di mana anak saya berperan sebagai koki dan saya sebagai pembeli. Ini dia. Sayur. Jualan apa Pak? Sayur. Jualan sayur. Saya mau beli Pak, satu Pak. Ya. Taruh di piring. Ini Pak. Oh iya, minumnya Pak, saya mau es teh satu ya. Itu apa Pak? Es apa? Es rumput laut. Ya, sini Pak. Terima kasih Pak ya. Ya. Oke, yang ketiga yaitu ada sentra bermain peran kecil ya, yaitu mode pembelajaran yang mengalirkan materi pada anak melalui peran dengan memainkan alat seperti boneka, boleh robot, atau juga binatang yang objek lainnya menjadikan agen yang aktif. Dengan ini anak akan belajar menjadi objektif. Jadi contoh di sini ya bun ya, yang akan saya saksikan yaitu tentang belajar bermain peran juga sih bun, tapi ini menggunakan alat seperti boneka. Di sini saya akan menampilkan cuplikan di mana saya dan juga murid saya bermain peran, dan murid saya bermain peran sebagai boneka Minion dan saya sebagai boneka kelinci. Ini dia. Hai Minion. Hai. Kamu lagi ngapain? Aku di sekolah. Sekolah. Kita main yuk. Ayo. Ayo. Kamu mau main apa? Skuter. Main apa? Skuter. Skuter. Boleh. Ayo kita main yuk. Jalan. Tik 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 tik. Yang keempat yaitu ada sentra imtek. Sentra imtek yaitu
mode pembelajaran yang melalui kegiatan berinteraksi langsung dengan ciptaan Allah yang ada di sekitar. Jadi ya Bunda, boleh itu baik ciptaan Allah itu benda mati ataupun benda hidup. Seperti misalkan benda hidup nih, manusia, pohon, tumbuh-tumbuhan, terus misalkan adanya siang dan malam. Terus ada juga nih benda mati, misalnya tanah ya, langit gitu misalkan. Nah, di situ kita bisa ajarkan kepada anak, menjelaskan bagaimana Allah itu menciptakannya, bagaimana tentang kekuatan Allah. Nah, di sini teman-teman, saya mengajarkan kepada murid saya yaitu tentang memahami manfaat apa saja yang ada di pohon mangga nih ya. Ini cuplikan, ada beberapa foto yang dimana anak saya ajarkan atau beritahu kepadanya tentang ini buah mangga loh nak. Buah mangga ini bisa berbuah karena ada batang. Batang ini siapa yang menciptakan? Yaitu Allah. Nah, tugas kita sebagai manusia yaitu merawat buah, memberi pupuk kepada si batang tersebut supaya berbuah manis. Jadi seperti itu ya Bun. Kalau mode sentra Imtek ini lebih ke materi yang dimana kita sebagai guru menjelaskan kepada si anak gitu. Yang kelima yaitu ada sentra seni. Nah, mode pembelajaran sentra ini adalah mode sentra yang menurut pendapat saya banyak sekali digemari oleh anak-anak ya Bun. Karena dimana pada sentra ini mempunyai suatu kegiatan belajar anak yang menggunakan keterampilan tangan dengan menggunakan berbagai bahan dan alat. Jadi sentra seni ini bukan hanya sekedar kita seperti menari atau misalkan ya menari ya Bun ya, tapi di sentra seni ini juga kita bisa menggambar atau melukis batik gitu ya. Nah terus tapi dalam ini saya memberikan contoh murid saya yang sudah kami ajarin dengan menari jaranan. Yo, joget. Yang keenam yaitu ada sentra bahan alam, yaitu merupakan wahana bermain yang memberikan kesempatan kepada anak untuk mengenal alam sekitar melalui panca inderanya. Seperti misalkan di sini saya memberikan contoh membuat rumah dari pasir. Ini dia. Apa ini? Oke, yang terakhir ada sentra persiapan. Jadi sentra persiapan ini berfokus untuk memberikan kesempatan kepada anak untuk mengembangkan kemampuan matematik, pra menulis, dan pra membaca dengan kegiatan mengurutkan, mengklasifikasikan, dan mengelompokkan berbagai aktivitas lainnya yang mendukung perkembangan kognitifnya. Jadi di sini ya Bunda, secara sederhananya pada mode sentra ini kita itu mengenalkan dulu kepada anak yaitu tentang angka dan huruf. Nah, di sini ya Bunda, saya memberikan contoh dulu. Karena pertama dan paling utama, sebelum anak itu belajar membaca, ia harus mengingat dan tahu, oh huruf A itu seperti apa, angka 1 itu seperti apa. Nah, jadi di sini saya memberikan contoh ya Bun, kegiatan yang pernah saya lakukan kepada anak murid saya. Nah, di sini kan ada nih huruf abjad A sampai Z nih.
Nah, yang satu kertas satu berwarna hitam dan kertas satu berwarna kuning. Yang dimana kertas satu berwarna hitam ini kita letakkan di meja anak tersebut ya bun. Nah, kertas yang berwarna kuning ini akan kita gunting sesuai kerapiannya, seperti ada batasnya ini ya. Kelihatan nggak bun? Tuh ada batasnya. Nah, setelah digunting ini kita akan tempelkan sesuai huruf yang sama. Jadi nih, misalkan ini ada huruf E. Huruf E ini berarti kita tempelkan kepada huruf E yang hitam menggunakan lem. Jadi seperti itu ya bun ya. Di sini juga ada beberapa cuplikan foto ya anak ketika membuat ini ya bun. Oke guys, selanjutnya yaitu ada tentang proses pembelajaran anak usia dini pada mode pembelajaran sentra, yaitu yang pertama ada tentang lingkungan main, yang kedua penyambutan anak, yang ketiga main pembukaan transisi. Selanjutnya yaitu ada ciri-ciri dari mode pembelajaran sentra untuk anak usia dini. Yang pertama yaitu ada pembelajaran ini berpusat pada anak. Jelas ya bun, pada judulnya itu sudah dijelaskan bahwa tadi mode pembelajaran sentra untuk anak usia dini berarti harus ada anaknya. Yang kedua yaitu menempatkan settingan lingkungan main. Jadi tadi kan ada 7 mode pembelajaran sentra dan itu bisa dilakukan baik itu di dalam kelas maupun di luar kelas ya. Seperti misalkan tadi ada tentang mode pembelajaran lingkungan gitu ya, bahan alam gitu. Selanjutnya yaitu dalam metode pembelajaran sentra ini ada kelebihan dan kekurangannya. Jadi kelebihan yang pertama yaitu mode pembelajaran sentra ini yaitu mode pembelajaran yang disesuaikan dengan minat, bakat, dan pertumbuhan perkembangan anak. Jadi mode pembelajaran sentra ini biasanya memang banyak diminati oleh anak-anak, jadi dapat menumbuhkan semangat belajar anak. Tapi di sini juga ada kelemahan dari mode pembelajaran sentra ini, yaitu penekanan pada mode ini dapat menghalangi serta menghambat anak untuk mengeksplorasi dan memilih permainan yang mereka inginkan. Jadi terkadang ya setiap pembelajaran yang kita berikan itu ada pro dan kontranya untuk si anak. Si anak itu ada yang suka, ada yang tidak suka. Nah itu yang dapat menghambat kelemahan dari mode pembelajaran sentra ini. Baiklah teman-teman, itu tadi pemaparan dari saya. Untuk kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada salah kata, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai berjumpa di next video. Bye bye.